Hari ini saya akan share teknik scalping opening range breakout. Teknik ini sangat keren sekali karena sangat simple, bisa diulang setiap hari dan bisa dilakukan siapa saja termasuk trader pemula. Tool analisa yang digunakan juga gratis dan bisa kalian langsung dapatkan di platform trading manapun. Kita mulai saja materinya. No mentor, no class, no ribet. Teknik opening range breakout atau ORB itu dia sangat powerful karena 3 hal utama ini. Pertama, dia mencerminkan masuknya likuiditas institusi. Kita nggak peduli sama retail. Kita hanya mau tahu likuiditas institusi. Pada sesi New York misalnya, volume trading melonjak drastis karena bank besar dan institusi mulai mengeksekusi order-order mereka. 30 menit pertama itu sering menjadi ajang perang antara buyers dan sellers dan menjadi patokan kemana arah harga selanjutnya di sisa hari itu atau setidaknya dalam beberapa jam ke depan. Kedua, range di awal sesi merupakan level psikologis alami sehingga breakout yang terjadi itu dia valid karena semua order baik entry maupun exit itu dia saling bereaksi dan memicu running harga yang konsisten. Ketiga, strukturnya jelas dan bisa divalidasi sendiri. ORB punya aturan trading yang jelas dan objektif, jadi mudah baik dalam eksekusinya maupun untuk backtest, bukan sekedar feeling atau mood trader belaka. Sekarang kita mulai dengan langkah pertama yang harus dilakukan. Kita buka dulu chart 30 menit di instrumen atau pair apapun, tapi untuk contoh saya menggunakan pair XAU USD atau gold karena memang saya sendiri sering tradingnya di gold. Langkah kedua adalah langkah yang sangat penting, yaitu bagaimana kita menentukan waktu dan range candle-nya. Bagian ini memang agak tricky, tapi nggak usah khawatir karena kita akan menggunakan sebuah tool gratis di TradingView yang akan memudahkan kita dalam menentukan waktu dan range candle-nya dengan akurat dan konsisten. Kita ke bagian indicators, lalu kita ketikkan saja pada kolom pencariannya market sessions, maka akan tampak nama indikatornya market sessions yang dikoding oleh Leviathan. Indikator ini punya tag IP, artinya menurut para editor di TradingView, indikator ini kualitasnya bagus. Saya pribadi memfavoritkan indikator ini dengan mencek tanda bintang di samping ini karena sangat berguna sekali dalam menganalisa market, termasuk memudahkan kita untuk melihat di sesi mana saja market itu dia kurang atau lebih volatile. Kita klik saja indikatornya. Maka akan muncul penampakan indikatornya seperti yang kalian lihat di layar monitor ini. Indikator ini bisa menampilkan 4 sesi trading, yaitu sesi Australia, Tokyo, London, dan New York. Akan tetapi settingan defaultnya hanya menampilkan 3 sesi utama saja, yaitu Tokyo, London, dan New York. Jika kalian ingin menggunakan sesi Australianya juga, bisa langsung aktifkan saja sesi Australia pada settingan indikatornya. Sesi Tokyo berwarna orange, sesi London berwarna hijau, dan sesi New York berwarna biru. Sedikit tips untuk memudahkan kalian melihat waktunya bagi kita di Indonesia, pada TradingView kita sesuaikan saja waktunya menjadi UTC plus 7. Jadi misalnya di sini kita melihat, kita hover saja mouse kita di awal daripada kotak orange ini untuk sesi Tokyo ini, maka kita akan melihat bahwa sesi Tokyo itu dia mulai jam 7 WIB. Kemudian kita geser ke sesi London, di awal kotaknya ini kita melihat sesi London itu dia mulai di jam 14 WIB. Dan yang terakhir kita melihat di sesi New York ini, kita hover mouse-nya, untuk sesi New York itu dia mulai jam 20 WIB. Kita juga melihat antar sesi itu dia ada overlap. Jadi Tokyo dan London itu dia saling overlap atau saling numpuk karena sebelum Tokyo tutup itu sesi London juga sudah buka.
Demikian juga untuk sesi London dengan sesi New York itu dia saling overlap karena sebelum London tutup, sesi New York itu dia sudah buka. Overlap pada sesi-sesi ini juga adalah sebuah faktor yang membuat mengapa opening sebuah sesi itu dia sering menghasilkan volume trading yang signifikan karena volume dua sesi itu dia nyampur jadi satu. Kemudian di sini kita melihat ada area kosong ya. Nah, area kosong ini adalah area sesi Australia yang dia memang tidak terlihat di settingan defaultnya. Tapi kalau kita ke settingannya di sini, kemudian kita cek atau kita aktifkan sesi Sydney atau sesi Australia, kita cek di sini, maka kita melihat bahwa area yang tadinya kosong itu dia sudah terisi dengan kotak yang berwarna ungu ini dengan tulisan Sydney. Jadi itu market Australia atau market Sydney sudah ada di chartnya. Tapi di video ini saya akan nonaktifkan saja market Sydney-nya atau market Australia-nya. Teknik ORB ini bisa dilakukan murni price action, artinya tidak menggunakan indikator teknikal apapun, tapi kita juga bisa menambahkan sebuah indikator simple seperti moving average. Mana yang lebih bagus, saya kira itu tergantung gaya trading masing-masing saja. Menurut saya sih sama bagusnya, karena yang paling penting itu justru adalah konsistensi dan disiplin dalam menjalankan trading rules-nya. Dalam video ini, karena kalian juga sudah tahu semua, saya adalah penggemar moving average, jadi saya akan menambahkan sebuah moving average. Kita balik lagi ke bagian indicator, selalu kita ketikkan saja di kolom pencariannya SMA, maka akan muncul nama indikatornya Simple Moving Average. Pada settingan indikatornya, di bagian inputnya, untuk lengthnya kita akan ubah dari 9 menjadi 20. Kemudian pada tab stylenya, agar lebih enak dilihat, untuk warnanya saya akan ubah dari biru menjadi putih seperti ini. Sekarang kita langsung ke contoh setup tradingnya. Kita ada di gold di time frame 30 menit. Kemudian di sini kita melihat market London baru saja open jam 14.00 WIB. Box sesi Tokyo-nya sengaja saya sembunyikan dulu agar kalian nonton videonya lebih enak. Hal pertama yang kita perhatikan adalah candle pertama ini. Bukan soal apakah dia bullish atau bearish atau apapun bentuknya, tapi yang kita perhatikan adalah range-nya, high-low-nya. Untuk memudahkan, saya akan tandai high-low-nya dengan box seperti ini. Setelah kita temukan range-nya, maka langkah selanjutnya kita melihat posisi SMA 20-nya. Di sini kita melihat harga sedang bergerak di atas SMA 20 yang artinya trennya sedang bullish dan kita hanya mau cari setup buy. Bagi kalian yang tidak suka menggunakan moving average atau indikator apapun dan murni trading price action, maka arah tradingnya nanti itu dia murni berdasarkan arah breakout-nya. Kalau dia breakout ke atas, maka boleh buy, dan kalau dia breakout ke bawah, maka boleh sell. Keunggulannya lebih simpel, tapi nggak ada filternya. Tapi itu tergantung masing-masing saja. Karena saya suka pakai filter, jadi saya pakai moving average-nya ini. Jadi dalam setupnya ini, saya hanya cari setup buy, artinya saya menunggu candle yang close di atas range candle-nya ini. Kemudian kita melihat pada candle kelima setelah London Open ini harga break dan close di atas range-nya. Pada candle yang ketiga ini kita melihat harga sempat tergelincir di bawah low range-nya, tapi sengaja saya abaikan karena dua hal. Pertama, saya memang tidak sedang mencari trade sell, dan yang kedua kita melihat candle-nya itu dia nggak close di bawah range-nya. Hanya membuat fake out saja. Dan ini justru memberi konfirmasi tambahan karena kita bisa melihat hal ini sebagai manipulasi liquidity dari institusi. Open buy kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss sedikit saja di bawah range-nya ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:1,5 dengan risk per trade 1%. Perhatikan contoh setup di sesi New York ini. Harga break dan close di bawah candle range-nya.
Tapi saya nggak akan open sell di sini karena harga sedang bergerak di atas SMA 20-nya. Apakah saya akan tunggu sampai harga break dan close di atas range-nya? Kalau saya sih tidak. Buat saya ini adalah no trade dan saya akan cari setup baru besok. Perhatikan setup sell di sesi Tokyo ini. Range candle-nya sudah terbentuk jam 7.00 WIB. Pada candle yang ketiga ini, harga sempat break di bawah range tapi balik lagi ke atas dan close di dalam range. Di titik ini saya no trade dulu. Baru pada candle yang keempat ini, di mana candle close di bawah range-nya, saya baru boleh ambil sell-nya. Pak, itu kan ada ekor yang panjang, nggak takut kena liquidity nih. Buat saya yang terpenting adalah arah moving average-nya. Artinya, pada kondisi ini saya lebih percaya pada ekor yang ke atas untuk konfirmasi tambahan setup sell daripada ekor yang ke bawah seperti ini. Karena memang untuk itulah saya menambahkan moving average-nya agar tidak ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Karena di market itu akan selalu ada saja analisa yang kontra. Jadi trading rules-nya itu dia harus fix dan kita harus berani disiplin menjalankan trading rules-nya. Kecuali misalnya Anda menambahkan trading rules-nya bahwa jika ada ekor panjang ke bawah seperti ini maka no trade. Itu boleh-boleh saja dan bagus. Open sell kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss sedikit di atas range-nya ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:1,5 dengan risk per trade 1%. Semoga materi kali ini menginspirasi kalian untuk menciptakan metode trading kalian sendiri. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis saja di kolom komentar. Selamat mencoba dan salam cuan!